Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syarat sah puasa. Wali sihati saumi syurutun. Untuk sahnya puasa itu ada beberapa syarat. Al-awalu an-niyatu wa yajibut tabyitu fil fardi li kulli yawmin dunan nafli fatujzi'u niyatuhu qabla az-zawali wa yajibut ta'yinu aidan dunal fardiyati fil fardi. Syarat sah puasa yang pertama niat. Ibadah puasa itu mesti kita berniat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Amal itu mesti berniat. Kalau tidak berniat, maka tak bernilailah amalan kita. Maka tak dianggap amalan. Sama saja orang yang dalam keadaan kelaparan tidak makan minum seharian dengan orang yang berpuasa. Orang yang mungkin tidur lebih dari 12 jam dengan orang yang berpuasa. Sama saja. Tapi ketika ada niat, disinilah letak bedanya. Disinilah letak nilainya, bernilainya puasa kita itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentang niat ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, Imam Malik menyatakan niat itu boleh di awal Ramadan diborong semua. Sengaja aku puasa untuk sebulan penuh. Dalam mazhab Abu Hanifah itu boleh niat itu sebelum zuhur. Dari pagi tapi sebelum zuhur. Dalam mazhab Asy-Syafi'i mesti at-tabyit wa yajibut tabyitu fil fardi li kulli yaumin. Mesti malam, mesti setiap malam. Karena ketika kita berbuka itu sama dengan sholat, berartilah selesai sholat ketika kita salam. Maka ketika berbuka dianggap satu ibadah sudah selesai. Maka ibadah besok kembali niat lagi. Setelah berbuka ibadah besok kembali niat lagi. Maka setiap malam. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam mazhab Syafi'i ini setiap malam yang disebut dengan malam itu asal maghrib sudah masuk, itu sudah malam. Selesai kita berbuka langsunglah kita pasang niat. Ya, tetap boleh makan minum, tetap boleh hal-hal yang membatalkan puasa sebelum masuknya subuh, sebelum terbitnya fajar shadiq. Masih boleh dengan syarat kita tak batalkan niat kita itu. Kalau kita batalkan niat kita itu, maka mesti diperbarui kembali niat. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam niat ini ada dua bentuk niat. Yang paling disepakati ulama ada an-niyatu fil qalbi. Niat itu terletak dalam hati, diingat. Sengaja aku puasa besok hari di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Di dalam hati. Atau teks Arabnya nawaitu shauma ghadin an adai fardi
syahri ramadhani hazi sanati lillahi ta'ala. Boleh tek Arab dalam hati. Lalu yang kita baca itu dalam mazhab Syafi'i disunnahkan membaca untuk membantu tepatnya yang dalam hati ini. Ya, mesti yang dalam hati, tapi sunnah untuk membaca. Bapak Ibu yang kami muliakan, memang tidak termasuk syarat sah puasa niat itu dibaca, memang tidak. Andai kata kita lupa membaca, tapi niat dalam hati tetap kita niatkan, puasa sah. Tapi kata ulama lebih lengkapnya dibaca dulu, talaffuz bin niyah, lalu dalam hati. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada yang menarik dalam kitab Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu, ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i mesti setiap malam, tapi dianjurkan juga untuk berniat di awal Ramadan untuk puasa sebulan penuh. Malam Ramadan misalnya, insya Allah, kalau tidak malam Kamis, insya Allah. Nah, kita berniat sengaja aku puasa sebulan penuh. Dalam hati taklid kepada Imam Malik. Tapi kita tetap juga baca setiap malam. Ya, gunanya seandainya lupa pada malam-malam yang lain, maka mudah-mudahan niat awal borong tadi bisa mewakili sahnya puasa kita. Dan andai kata seseorang itu lupa berniat di malam hari, jangan tidak puasa di siang hari. Kita bangunlah jam subuh, berarti kan subuh lah masuklah wajib puasa. Lupa kita berniat. Maka di dalam kitab ini dijelaskan, dianjurkan juga bagi orang yang tak baca niat malam, niat pula lah sebelum zawal. Ya, tapi dengan syarat belum ada kita makan dan minum, belum ada yang membatalkan. Ya, ini supaya puasa kita tetap sah, taklid kepada ya Imam Abu Hanifah. Karena dalam Imam Abu Hanifah ada hadis ketika Nabi SAW di waktu pagi datang ke rumah beliau, bertanya ke istri beliau, hal indakum min syai'in, wahai istriku, ada tak suatu di rumah? Qultulah, kata istri Nabi, tidak ada. Qala inni izan asum, kalau begitu saya berpuasa hari ini. Wa yauman akhar, di hari yang lain Nabi pun berkata, aindakum syai'un, ya, di hari yang lain ada enggak yang bisa dimakan? Fakultu, berkata istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, na'am, ada ya Rasulullah. Qala izan uftiru. Nah, ketika itu saya tidak puasa. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini menunjukkan bahwa dalam hadis ini boleh niat di siang hari. Tapi ulama menyikapinya berpendapat beda. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, baik puasa wajib, baik puasa sunnah, silakan di siang hari. Tapi menurut mazhab Syafi'i, yaitunya ini niat kalau puasa sunnah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, ini mesti kita berniat. Dalam berniat itu mesti ta'yin. Apa ta'yin? Sebutkan puasa apanya. Sebutkan Ramadannya. Walaupun kita di bulan Ramadan, karena puasa wajib itu ada beberapa macam. Ada wajib karena fidyah, ada wajib karena kafarat, ada wajib karena nazar dan lainnya. Maka dijelaskan ta'yin. Sengaja aku puasa besok hari di bulan Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Nah, itu harus disebutkan. Bapak Ibu yang kami muliakan. Yang kedua, syarat sah puasa itu al-imsaku anil jima'i amdan. Menahan dari hubungan suami istri di siang hari. Sebagaimana kita katakan sebelumnya, kalau dahulu di awal Islam malam hari pun setelah Isya tak boleh. Tapi setelah itu dinasahkan, dibatalkan hukum. Maka sebelum subuh masuk itu boleh.
Maka yang dimaksud di sini tak boleh hubungan istri siang hari, suami istri siang hari. Tak boleh istimna, mengeluarkan sperma, ya, menahan dari jima, menahan dari istimna, mengeluarkan sperma dengan secara sengaja, karena ini akan membatalkan puasa. Yang ketiga, al-imsaku anil istiqa'ah, menahan daripada menyengaja muntah. Jangan dibuat muntah, kita buat diri kita supaya muntah, maka itu membuat batalnya puasa. Yang keempat, al-imsaku an dukhuli ainin jaufan, menahan dari masuknya sesuatu ke dalam rongga. Rongga mulut jangan lewat, ada batasan di sini. Kalau air ludah itu tidak membatalkan puasa. Kecuali air ludah itu kita gigit kain bercampur dengan warna kain atau sesuatu lalu kita telan, batal puasa. Kalau air ludah itu masih suci, ya tapi rupanya berdarah gigi kita, gusi kita, gigi atau gusi kita, lalu kita telan, atau batal puasa kita. Tapi air ludah yang masih murni kita telan, maka itu tidak membatalkan puasa. Ketika kita berkumur-kumur di bulan Ramadan, tetap sunnah berkumur-kumur, tapi jangan terlalu kencangkan. Masukkan air ke hidung, jangan terlalu tarik ke atas, ya. Ketika mandi wajib, hati-hati jangan sampai masuk air ke dalam telinga. Kalau di dalam hal-hal ini kita tak sengaja, rupanya masuk juga, maka tak batal puasa. Tapi kita menyelam, maka masuk air ke telinga kita, masuk air ke hidung kita, dalam lewat hidung kita, masuk air ke mulut kita, ya, tetelan, maka ini membatalkan puasa. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah diantaranya syarat-syarat sah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang puasa Ramadan, ya, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu, dan kita iringi juga dengan menghidupkan malam Ramadan dengan amal-amalan soleh. 24 jam di bulan Ramadan jauh lebih istimewa dibanding 24 jam di malam-malam di hari-hari lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.